جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jami' Al-Ulum wal Hikam. Yang ini kisaran pertemuan ke mungkin 15 atau sekitarnya dari kajian rutin kitab ini di Masjid Jami' As-Safa, atau sekarang adalah kajian ke-17. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya amal perbuatan itu ada dua macam, yaitu ibadah dan muamalah. Dan ada yang namanya taqarrub ilallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, terutama dalam perkara ibadah. Taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla di perkara muamalah, yaitu hubungan antar manusia. Kita mulai di terjemahan halaman 55 insyaallah taala. Dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, walaysa ma kana qurbatun fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqa. Akan tetapi tidak setiap yang merupakan taqarrub di dalam suatu ibadah maka secara otomatis juga merupakan taqarrub di dalam ibadah lain. Jadi di satu ibadah hal ini merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi enggak bisa hal ini dipakai juga di macam ibadah lain. Disebutkan contohnya di sini oleh beliau rahimahullah, wahada wahwa, atau di sini fa'amaluhu batilun. Sebelumnya wa faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syams. Nabi pernah melihat seorang laki-laki berdiri di tengah terik matahari. Laki-laki berdiri di tengah terik matahari. Fasa'ala anhu, maka dia pun bertanya. Maka Nabi SAW pun bertanya kepadanya akan hal tersebut. Maka faqil, dikatakan innahu nadhara an yaquma wa la yaq'ud wa la yastadhil wa an yasum. Yaitu disampaikan kepada Rasulullah bahwasanya orang itu telah bernazar untuk berdiri dan tidak akan duduk,
serta tidak akan bernaung. Itu adalah konten nazarnya. Dan dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia ini wa an yasum, yaitu terus berpuasa dalam kondisi seperti itu. Maka fa amrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaq'uda wa yastadhil wa an yutimma shaumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu untuk duduk mencari naungan dan silahkan sempurnakan puasanya sampai maghrib. Yang diingkari oleh Nabi di sini adalah masalah berdiri di terik matahari dan tidak bernaung, dan dijadikan itu sebagai bentuk taqarrub oleh si pelaku. Namun yang tidak diingkari oleh Rasulullah adalah masalah puasa, silahkan puasa sampai maghrib. Maka kemudian falam yaj'al qiyamahu wa buruzahu lisyamsi qurbatan yufi binadhriha. Nabi SAW tidak menjadikan berdirinya serta diamnya di bawah terik matahari sebagai taqarrub untuk memenuhi nazarnya. Tidak menjadikan itu. Jadi dua hal, diam, berdirinya dia di terik matahari, dan juga masalah tidak mencari naungan, itu Rasulullah nafikan. Ya, itu bukan bentuk taqarrub kepada Allah. Jangan dipenuhi. Padahal di sini kata Ibnu Rajab, yaitu ma'a anna al-qiyama ibadatun fi mawadhi'a ukhra kas-salati wal adhani wad du'a bi Arafah. Padahal berdiri itu adalah ibadah di kondisi lain, di tempat lain itu beribadah, seperti pas lagi salat berdiri itu ibadah. Bahkan al-qiyam itu merupakan rukun untuk salat fardu, kewajiban, ya. Azan dalam keadaan berdiri, dan saat berdoa di padang Arafah di musim haji, doanya dalam keadaan berdiri, ya. Kemudian juga wal buruzu lisyamsi qurbatun lil muhrim, dan berada di terik matahari juga ibadah bagi orang yang sedang berpakaian ihram, baik saat haji maupun lagi umrah, pas tawaf misalnya. Kan kena, kalau misalnya di siang hari kan kena terik matahari, itu ibadah, ya. Tetapi Nabi SAW melarang sikap berdiri seperti itu sebagai bentuk taqarrub yang tidak ada pada tempat-tempat ini. Ya, menjadi saya berdiri ini karena Allah, maksudnya berdiri sini karena Allah dan di bawah terik matahari tanpa ada ketentuan syariat Allah terhadapnya, yang mana itu merupakan bentuk takalluf, yaitu sikap takalluf, ya, membebani diri tanpa hak. Dikatakan Ibnu Rajab, fadalla ala annahu laisa kullu ma kana qurbatan fi mawtinin yakunu qurbatan fi kulli al-mawatin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang merupakan bentuk taqarrub di sebagian keadaan itu menjadi bentuk taqarrub di keadaan lainnya, ya. Wa innama yutba'u fi dzalika ma waradat bihi asy-syari'atu fi mawadhi'iha. Akan tetapi semua itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh syariat pada tempatnya masing-masing, pada ibadahnya masing-masing. Ya, salat berdiri, azan ya berdiri, tawaf atau ketika ihram berdiri terik matahari. Tapi di hal tersebut saja, ya. Melainkan kalau dijadikan sebagai bentuk taqarrub secara serampangan, secara liberal, kapanpun, dan disematkan ini adalah bentuk ibadah dia kepada Allah,
Maka ini butuh dalil. Dan ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu adalah taqarrub. Ya. Baik, kemudian berkata Ibnu Rajab, wa kadzalika man taqarraba bi'ibadatin nuhiya 'anha bi khususiha kaman shoma yaumal 'id aw shalla fi waqtin nahi. Begitu pula orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang dilarang secara khusus. Jadi dilarang ibadah pada saat tersebut, ibadah tertentu pada saat tersebut, maka jangan mendekatkan diri dengan hal yang dilarang itu gitu loh. Contoh, orang yang berpuasa pada hari Idul Fitr dan Idul Adha, atau sholat pada waktu-waktu dilarang melaksanakannya. Ya. Jadi seperti orang yang puasa pada hari Idul Fitr atau Idul Adha itu enggak boleh. Dua hari Id ini tidak boleh berpuasa padanya. Tidak boleh. Atau salat pada waktu-waktu yang dilarang melaksanakannya, ini salat mutlak. Maka kalau ada seseorang sengaja berpuasa di hari yang dilarang berpuasa, maka dia telah menyelisihi perintah, menyelisihi larangan Allah, dan boleh jadi malah ini suatu kebid'ahan. Karena dia mengetahui hari ini adalah hari Id, baik Adha, terutama Adha atau hari Al-Fitr. Adha atau Fitr, dua-duanya sama, yaitu tidak boleh berpuasa. Karena Fitr ini setelah Ramadan, maka wajib untuk iftar, yaitu wajib untuk tidak berpuasa. Dan Adha di situ ada penyembelihan kurban, ya. Maka tidak boleh berpuasa. Dan muskilahnya adalah sekarang, ikhwan, adalah khilaf di masalah penentuan tanggal hijriyah. Ini yang menjadi polemik. Mungkin pernah terjadi sebelumnya di beberapa tahun yang lampau, ya, tapi sekarang lebih intens perselisihannya disebabkan media sosial. Bagaimana kita menyikapinya? Allahu a'lam, beragam sikap kaum muslimin terhadap adanya hal-hal seperti ini. Kita tidak mengatakan, tidak menspekulasikan negatif terhadap pemerintah atau bagaimana, itu urusan beliau-beliau hafizahumullah. Tetapi bagaimana mendudukannya? Sekarang berarti masuk ke 2 Hijriah. Ini Maghrib ini, menurut penanggalan pemerintah Indonesia. Tapi kalau menurut penanggalan di pemerintahan Saudi Arabia, ini belum Maghrib di sana. Dikatakan 4 jam atau 5 jam lagi nanti Maghrib, maka mulailah di sana 3 Hijriah. Ajaibnya adalah jemaah, Indonesia ini dari segi waktu lebih awal, tetapi dari segi kalender, hitungan kalender lebih akhir dibandingkan Saudi Arabia. Ini suatu keajaiban sebenarnya. Faham gak ikhwan di sini? Ya. Kita lebih awal kisaran, kalau dalam perhitungan matahari sepertinya ya, itu 5 atau 4 jam. Ya. Tetapi dari segi tanggal Hijriah, keajaiban juga terjadi, yaitu kita lebih lembet 1 hari. Sekarang 2 Hijriah. Sebelum Maghrib, dan dari kemarin Maghrib 1 Dzulhijjah ya. Itu hari apa? Kamis malam, dan Jumat pagi, Jumat siang, Jumat sore. Ini Jumat malam, maka 2 Hijriah. Pertanyaannya, Kamis pagi, hari Kamis pada hari siang harinya, itu tanggal berapa? Itu dia. Imma dia tanggal 30 Dzulqa'dah, imma dia tanggal 31 Dzulqa'dah, atau lagi enggak ada tanggalan. Ya enggak tahu kan kita, karena enggak biasa ngitung
kalender jadi luput ketika itu. Oke. Muskilah. Kalau melihat ketika itu di Hijri kalender, ya sekarang berarti tanggal 2 ya. Ini kalau menurut Indonesia. Nah, ya kalau menurut Saudi Arabia sekarang udah masuk berapa? 3. Taib hari Rabu anggaplah 29 atau 30. Taib enggak masalah. Ya, anggaplah 29 dan 30. Oke, itu udah enggak masalahin. Nah, sekarang masalahnya adalah ini akan berdampak pada perbedaan pandangan soal puasa Arafah dan juga soal Idul Adhanya gitu loh. Karena kaidah asalnya dan normalnya adalah puasa Arafah tanggal 9, Idul Adha 10, artinya dia bertalian langsung dempet gitu loh. Sementara di Ormas Muhammadiyah sesuai dengan bagaimana Saudi Arabia matching gitu tanggalannya apa matching, dan pemerintah berbeda, lebih lambat 1 hari. Mana yang benar? Yang benar adalah Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah yang paling mengetahui. Hanya di sini menjadi ujian bagi kita. Dan kemudian nanti akan saling punya hujjah. Ini kan sekarang kan tanggal 1 tanggal 2 ya Sabtu, Ahad 3, Senin 4, Selasa 5, Rabu 6, Kamis 7, kemudian Jumat 8, saya melak 9 Sabtu. Nah, Sabtu versi pemerintah, Sabtu ini puasa Arafah. Sabtu ini puasa Arafah. Ahad Idul Adha 10. Versi pemerintahan Saudi dan Muhammadiyah ini terlepas dari ormas sebenarnya, kita nggak pakai ormas sama sekali. Yaitu ini ketiga, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Maka menurut pemerintahan Saudi, Jumat nanti bagi yang tidak berhaji berpuasa disunahkan. Sabtu Idul Adha di sana. Gimana coba? Gimana tuh? Kita lebih dulu waktunya dari segi time jam itu lebih dulu, tapi dari segi Arafah di sana lebih dulu. Dari segi Idul Adha duluan sana daripada sini. Gimana? Sementara di sini nanti ada tabrakan, dilarang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Taib. Idul Adha kapan? Kalau menurut pemerintahan hari Ahad. Kalau pakai penanggalan Saudi Arabia, matla' di sana yaitu hari Sabtu. Nanti kita puasa Arafah hari Sabtu. Kita berpuasa di hari Sabtu, yang diharamkan berpuasa hari Sabtu versi Saudi. Paham enggak jemaah? Kena enggak? Saya ulang ini. Kita kan dilarang berpuasa apapun itu di hari raya Id. Oke. Termasuk puasa Arafah, ya puasa Arafah tanggal 9. Taib. Kita hari raya versi kita Indonesia umumnya nanti hari Ahad. Hari Sabtunya kan Arafah versi Indonesia. Dan hari Sabtunya itu di Saudi Arabia Idul Adha. Ya. Antum hari Sabtu puasa Arafah.
Ya. Di hari Sabtu yang sama di sana Lebaran. Idul Adha. Dikatakan kemudian matla' harus disesuaikan dengan negara masing-masing. Betul. Tetapi ketika janggalnya itu seperti ini, bingung jadinya. Ya, kita yang duluan tapi Arafahnya kita akhiran. Nah, gitu. Bingung Pak? Pak bingung, udah kita selesaikan aja kajian ini, kita pulang. Bagaimana solusinya coba? Gimana solusinya? Ya. Apa yang Anda pribadi pilih yang tidak harus untuk diikuti, tapi ini Anda pilih yang mana yang menurut Anda wallahu alam menggabungkan antara dalil-dalil gitu. Wallahu alam. Anda pribadi memilih untuk nanti mengamalkannya adalah hari Jumat itu insyaallah Anda pribadi dan keluarga puasa. Sedangkan hari Lebarannya kami mengikuti keumuman kaum muslimin. Itu. Iya. Ya udah gitu aja. Tapi kalau antum terserah. Bahkan antum nggak puasa juga nggak apa-apa sebenarnya. Dan antum nggak ikutan sholat Id juga nggak apa-apa karena jumhur ulama mengatakan sunnah, tidak sampai wajib. Tapi kan lucu, antum puasa enggak, sholat Id enggak, berkurban enggak, ya orang mana antum? Kenapa Jumat kita pilih, ikhwan? Adapun larangan, masalah larangan puasa di Jumat itu ketika puasa tersebut puasa mutlak. Adapun puasa dengan ada sebab maka tidak apa-apa. Seperti puasa Daud atau puasa Bid atau kalau ada hari tasyrik atau puasa-puasa yang sebab Arafah dan semisalnya. Kenapa Arafah kok kita pakai penanggalan versi Saudi Arabia? Kenapa enggak pakai versi matla' yang diijtihadkan pemerintah Indonesia? Ini bukan masalah khawarij atau tidak taat. Tetapi yang sahih dari dalil-dalil menunjukkan adalah disebutkan adalah Saum Yaum Arafah, puasa hari Arafah. Oke. Yaum Arafah ini ada dua kata. Satu yaum hari, waktu, ya kan? Arafah nama apa? Tempat. Ya kan? Berarti cocokkan dengan bagaimana hari dan tempat di sana. Dan illatnya kenapa kita puasa? Karena pada hari itu apa yang terjadi? Para jemaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah. Mulai siang hari di sana. Oke. Artinya itu namanya Yaum Arafah. Dan Arafah, wukuf di Arafah itu adalah apa? Adalah amalan terinti haji. Makanya kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu intinya Arafah. Tanggal 9. Tanggal 9-nya ini ngikutin versi siapa? Gitu loh. Ada Yaum Arafah. Sekarang saya tanya jemaah, puasa tersebut puasa apa namanya? Puasa Arafah atau disebut puasa hari Arafah. Nah, ketika namanya hari waktu, tempatnya di Arafah. Di Indonesia ada nggak Arafahnya? Tidak ada. Kecuali kalau di Arafah, Arafahin. Sekalian mungkin di Blok M Square adain Arafah juga di situ karena udah ada Ka'bahnya tuh. Ya. Maka yang lebih tepat adalah mengikuti apa? Yang di daerah Arafah tersebut untuk masalah puasanya. Karena kejadian wukuf di Arafah di hari Arafah dan wukuf di Arafah itulah sebab mengapa kita yang bukan jemaah haji berpuasa. Gitu loh. Ya. Maka Allah alam saya lebih condong ke situ. Ya, baik.
Idnya kapan Pak gitu? Mau ikut Muhammadiyah? Terserah antum. Tapi kalau misalnya Anda idnya kapan? Sesuai dengan kaum muslimin umumnya. Ajaib kan? Ajaib memang. Ya, namanya juga keajaiban zaman, ya mau gimana? Ya. Kalau digambar ini aneh deh, masa bukannya Arafah dengan ini harus dempet? Iya, asli gitu, tapi mau gimana lagi kan? Loh, kenapa kok nggak milih hari Sabtu? Ya, hari Sabtu seperti Muhammadiyah misalnya. Karena kita melihat bagaimana keumuman kaum muslimin. Id disebut Id itu hari raya. Yang merayakannya siapa? Keumuman kaum muslimin. Maka ilatnya adalah berkumpul dengan umumnya kaum muslimin, bukan sebagian kelompok kaum muslimin. Ketika pemerintahan resmi udah Id hari Ahad, apakah pemerintah di kita juga mengharuskan kita puasa harus Sabtu? Enggak kan? Enggak. Sehingga dibebaskan oleh pemerintah, fadhol antum mau pikir apa, tapi pemerintah menetapkan Id hari Ahad. Ya antum silakan. Tapi Ustaz, ana pengen ini Ustaz. Hari Jumat juga, hari Sabtu juga. Nah, itu sakarapmu. Ya, berarti antum puasa Arafah 2 kali. Kalau puasa Arafah 2 kali, berarti 2 tahun sebelumnya dan 2 tahun setelahnya. Nah, itu ana bilang itu suka. Ya. Bahasanya apa kalau Indonesia? Dasmu. Ya. Itu menurut pemikiranmu saja. Enggak, kalau itu enggak. 1 hari aja. Imma itu memang Sabtu, fadl. Tapi ana tidak. Ana pribadi tidak, ana Jumat. Karena ilatnya jelas, hari tersebut hari wukuf di Arafah, maka mengikuti sana. Dan kalau ijtihad ulama Indonesia ini menyelisihi di sana, menyelisihi aslinya di sana, ilat di sana, maka kita enggak ikut dengan ijtihad yang menyelisihi di sana. Iya. Tapi janggal memang kalau ternyata anda ikut lebarannya hari Ahad. Atau karena anak khatib gitu, enak juga kalau misalnya Sabtu khutbah, Ahad khutbah. Ada sebagian beberapa ustaz kayak gitu. Ya. Sehingga ada beberapa minoritas sekali, dikit sekali malah senang ketika terjadi khilaf seperti ini. Ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Asik. Diundang dua-duanya. Sabtu dapat amplop dan hadiah, Ahad dapat amplop dan hadiah. Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Ya rezeki ya. Rezeki si rezeki. Kemaruk ini namanya. Antum malah 2 kali gimana? Lu menggabungkan umat gitu katanya. Sekali aja itu apa salat itu. Ya. Kenapa tadi lebih cocok Allah alam menurut kita, menurut ana? Allah alam dan Allah lebih tahu, dan semoga Allah maafkan kesalahan ana. Ahad, karena Id itu memang sebab adanya Id itu berbahagia antar kaum muslimin seluruhnya. Bukan salah satu bagian dari kaum muslimin saja, umumnya kaum muslimin, apalagi ini pemerintahan resmi. Ya, maka ikutlah itu. Ya, begitu ya. Lalu lantas bagaimana dengan pendapat beberapa orang? Ustaz, gimana, kan bukankah kata Nabi SAW, as-siyamu yawmu tasumun wal iftaru yawma tuftirun. Puasa itu adalah hari ketika kalian kaum muslimin berpuasa. Iftar yaitu lebaran Idul Fitri, itu adalah hari ketika kalian sama-sama kaum muslimin Idul Fitri. Ya kita ikut dong Ustaz kepada dengan kaum muslimin di hari Sabtu puasanya, sama kayak pemerintah. Maka kita katakan dalil yang antum pakai itu dalil tentang hilal dan dalil untuk Ramadan dan Syawal. Begitu. Adapun untuk Arafahnya khusus, makanya namanya Saum Arafah. Dan Arafah itu tempat. Ya. Dan tempat itu akan diisi nanti oleh para jemaah haji untuk wukuf, dan itulah sebabnya mengapa mereka wukuf dan tidak boleh puasa. Kita dianjurkan puasa karena kita enggak haji. Itu sebabnya. Jadi bukan sebabnya semata-mata hanya karena tanggal 9.
tanggal 9 nih. Yang penting tanggal 9. Yang terpenting adalah keadaan, yaitu Arafah dan juga bukan keadaan, yaitu tempat dan juga hari itu. Begitu Allah Ta'ala. Jadi ikhwan di sini, makanya di hari Ahad, di hari Sabtunya tidak puasa. Nah, karena Allah alam ketika itu kalau kita puasa Arafah di hari Jumat, maka otomatis secara anggapan semestinya hari Sabtu itu Id. Tetapi karena umumnya kaum muslimin melaksanakan Id pada hari Ahad, maka ya khalas terlaksanakan Id pada hari Ahad, karena memang Id itu ilatnya adalah semestinya memang waktu itu tanggal 10. Ya, waktu itu tanggal 10, tapi lebih menitik beratkan apa? Yaitu bagaimana kaum muslimin berkumpul. Gitu, wallahu a'lam. Baik, kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, tapi urusan tadi itu tidak wajib untuk pandangan tadi tidak mengilzamkan antum. Maksudnya mengilzamkan tidak mengharuskan antum untuk ikut. Kalau misalnya bilang puasa hari Sabtu nanti batil, maka tidak masalah. Tetapi anda tidak akan menghakimi antum enggak boleh berpuasa. Fadhal, antum ikut pendapat siapa? Fadhal. Bahkan antum mau ikut mungkin Muhammadiyah misalnya, fadhal. Asal besoknya jangan lagi. Tapi dagingnya 2 hari Ustaz. Nah, itu enggak apa-apa. Iya. Daging hari Sabtu antum dapat, daging hari Ahad dapat. Boleh enggak gitu? Boleh, karena daging ini makanan yang enggak masalah dengan daging. Enggak ada masalah dengan daging. Ya. Wah, ini daging dari orang Muhammadiyah, jangan-jangan karena dia batil. Ya enggak gitu. Ya, enggak berkonsekuensi sampai dagingnya juga kena. Apa salah daging? Ya, terus kalau misalnya itu haram gitu, enggak. Terima aja, syukur-syukur dapat. Ya. Kalau antum enggak mau kasih anak, nanti anak kasih Sherlock di rumah anak insyaallah. Ya, jadi enggak masalah itu. Cuman ya itu, jangan 2 kali salat Id. Karena salat Id itu ya ibadah, enggak bisa 2 kali, enggak ada ketentuan 2 kali kayak gitu. Oke. Berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, wa amma man 'amila 'amalan asluhu masyru'un wa qurbah thumma adkhala fihi ma laysa bimasyru' أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة. Nah, kemudian begitu pula sedangkan orang yang melakukan suatu amal yang pada dasarnya itu disyariatkan dan amal itu dasarnya taqarrub ila Allah, tapi dia memasukkan sesuatu yang tidak disyariatkan ke dalamnya, atau mengurangi sesuatu yang disyariatkan padanya yang tidak boleh dikurangi, maka ini juga bentuk menyelisihi syariat. Penyelisihannya seukuran dengan kadar pengurangan yang dilakukan tersebut atau penambahan apa yang ditambahkannya tersebut. Ketika memang udah pakem dan tidak boleh ada penambahan dan pengurangan, maka haram hukumnya disisipkan penambahan atau adanya pengurangan. Yang pakem misalnya salat Isya 4 rakaat, antum kurangi jadi 1, jadi 3 rakaat, haram. Salat Isya 4 rakaat, antum tambahin jadi 5 rakaat karena lagi semangat, haram juga. Tetapi juga ada standarnya syariat, yaitu disebut qasar salat. Nah, karena ada ketentuan syariatnya mengqasar salat menjadi 2 bagi salat Isya, maka salat Isya tersebut enggak apa-apa 2 kalau memang dalam keadaan apa? Yang safar misalnya. Boleh 2 rakaat qasar. Ini enggak bisa diubah-ubah ini, 2 atau 4. 4 dalam keadaan normal, 2 dalam keadaan safar. Baik. Tapi ada beberapa yang memang beberapa amalan atau kondisi yang memang dilonggarkan dalam syariat. Silahkan ya, baik itu memang Rasulullah SAW yang sebutkan
pelonggarannya, atau perbuatan Rasulullah SAW yang melonggarkannya, atau pembiaran Rasulullah SAW terhadap para sahabat yang melonggarkannya. Contoh perkataan Rasulullah yang melonggarkannya, yaitu berdoa di akhir sholat sebelum apa? Sebelum salam. Karena Nabi SAW menyebutkan, silahkan dia berdoa apa yang dia sukai dari doa-doa. Dan ini longgar. Sampai para ulama mengatakan saking dilonggarkannya, boleh bagi orang yang gak paham bahasa Arab, apalagi yang gak bisa bahasa Arab, maksudnya susah dengan bahasa Arab atau mu'allaf mungkin, itu berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sholat. Berdoanya ya, bukan wirid, bukan zikir ininya subhanallah bihamdi, bukan. Doanya habis tasyahud, habis salawat, doa apapun. Kalau misalnya antum nggak paham bahasa Arab, bingung dengan bahasa Arab, atau nggak paham ayatnya atau hadisnya yang doa-doa itu, maka boleh dengan bahasa Indonesia dalam sholat. Karena apa? Nabi SAW melonggarkannya, maka menambahkan doa-doa ketika itu boleh. Itu dari Nabi SAW langsung. Ya. Atau dari perbuatan Nabi SAW yang merupakan kelonggaran, yaitu misalnya sholat tahajud atau qiyamul lail atau sholat malam. Nabi pernah melaksanakan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, dan dalam riwayat bahkan ada 23. Ya, walaupun riwayat itu perlu ditinjau kembali, tapi taib. Ini di sini difahami oleh ulama dari perbuatan Rasulullah yang beragam. Ya, varian salat malamnya, witirnya, maka ini menunjukkan bahwasanya seorang insan muslim itu dilonggarkan. Fadl, mau berapa aja asal kalau witir itu ganjil. Ini di perbuatan Rasulullah SAW, dan itu ibadah. Ya. Dan juga dari perbuatan sahabat yang Rasulullah SAW tidak ingkari. Dari perbuatan sahabat yang Rasulullah SAW tidak ingkari, ya. Tapi ini anak kehilangan contohnya ya, di benak anak, Allah alam. Yang ada di benak anak malah perbuatan mubah, bukan ibadah. Contohnya Khalid bin Walid makan binatang dob. Ini bukan ibadah ya, ini sesuatu yang mubah. Itu dibiarkan oleh Nabi SAW. Tapi itu bukan ibadah. Anak kehilangan contoh untuk masalah yang ketiga ini. Al-muhim di sini adalah ketika memang syariat melonggarkannya, maka silahkan antum tambahi atau kurangi. Tapi ketika syariat memberikan pakem dan itu baku, tidak boleh kurangi, tidak boleh tambah. Begitu cuma. Ya. Oke, tayyib. Kemudian dikatakan di sini, tetapi apakah amalannya tersebut tertolak secara total atau tidak? Orang yang menyusupkan sesuatu ke dalam syariat, ke dalam amalan, atau mengurangi sesuatu dari syariat yang sudah pakem dan baku, itu kira-kira ditolak apa total atau tidak amalannya? Ya. Yang seperti ini tidak dikatakan secara mutlak bahwa ia tertolak atau diterima, tetapi harus diperhatikan. Wah, ini masih banyak perinciannya sebenarnya. Jika yang dikurangi tersebut adalah bagian-bagian amal atau syarat-syarat yang mengharuskan batalnya dalam syariat, seperti orang yang tidak bersuci dahulu untuk salat, padahal dia mampu melakukannya, ini seperti mengurangi. Dia berhadas, habis pipis misalnya, terus dengar qomat, nggak usah wudu lah, langsung aja lah, nggak ada yang tahu juga, gitu kan? Allah tahu. Nah, maka dia tidak bersuci itu, kemudian sholat, berarti dia mengurangi sesuatu dalam syariat, gitu loh, yang memang pakem dan harus, yaitu syarat sah sholat adalah at-taharah, wajib dalam keadaan suci. Maka dalam konteks ini sholatnya batil secara keseluruhan ini batil. Ya, karena ini dia melanggar apa? Syarat-syarat sahnya.
syarat-syarat sahnya, atau mungkin mengurangi rukunnya, seperti orang yang mengurangi salah satu rukun dari salat, seperti ruku' dia kurangin dengan sengaja. Mengurangi rukun dalam salat dengan sengaja, maka hukumnya batal salatnya secara komplit. Tapi kalau mengurangi rukun salat tanpa disengaja, maka hukumnya hanya batal di rakaat tersebut, tidak dikomplit semua rakaatnya. Faham enggak jemaah sekalian? Bedakan antara meninggalkan, makanya mengetahui rukun salat itu harus, ya. Sebagian ulama mengatakan rukun salat itu yang paling pertama adalah berdiri. Sebagian ulama mengatakan rukun salat yang paling pertama itu adalah niat. Sebagian ulama mengatakan rukun salat yang paling pertama itu adalah takbiratul ihram. Maka wallahu alam yang lebih tepat adalah takbiratul ihram. Rukun pertama dalam salat takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini dikecualikan. Kalau seseorang lupa mengucapkan takbiratul ihram, lupa doang, maka tidak sah salatnya sama sekali. Apalagi kalau dia bukan lupa, melainkan memang sengaja tidak mengucapkan takbiratul ihram, itu ya tidak sah juga. Oke? Nah, kemudian kalau seseorang meninggalkan Al-Fatihah di rakaat pertama, dilihat dia meninggalkannya ini ada 3 konteks, 3 kemungkinan. 1, dia tinggalkan dengan sengaja karena memang malas, maka karena sengaja malas ini tidak sah salatnya. Karena meninggalkan rukun dengan sengaja itu menunjukkan dia ingin menggugurkan salatnya. 2, konteks kedua, meninggalkan Al-Fatihah enggak sengaja. Misal bibirnya diam, pikirannya melayang, maka enggak mengucapkan Fatihah. Maka di sini karena enggak sengaja, enggak ngeh, baru ngeh nantinya, maka yang batal cuman rakaat tersebut. Jadi dia ganti dengan rakaat berikutnya. Yang konteks ketiga, dia meninggalkan membaca Al-Fatihah karena dia di salat jahriyahnya imam. Maka yang ini menurut sebagian ulama tidak apa-apa, tidak mengucapkan Al-Fatihah bagi makmum di salat-salat jahriyah. Seperti maghrib 2 rakaat pertamanya, isya 2 rakaat pertamanya, tarawih seluruh rakaatnya, kemudian subuh seluruh rakaatnya, salat Id seluruh rakaatnya. Ya, maka ini enggak masalah menurut sebagian ulama. Ini enggak masalah. Yang bermasalah itu adalah cuman yang pertama dan kedua, yaitu meninggalkan dengan sengaja atau meninggalkan tanpa sengaja, enggak lupa. Ya begitu ya, ikhwan. Ya. Jadi mengurangi hal-hal seperti ini karena termasuk rukun, maka ditafsil lagi dia. Bisa aja bubar itu salat, bisa bubar itu. Bisa bubar. Ya, kalau meninggalkan sengaja bubar total khalas. Ya. Begitu ikhwan. Ini perlu diperhatikan. Kemudian sujud, ya. Atau tumakninah. Tumakninah menurut sebagian ulama merupakan rukun dalam salat. Tumakninah, apa arti tumakninah? Tenang sekejap dalam di antara gerakan-gerakan salat. Itu tumakninah. Maka orang-orang yang kita lihat di video salat tarawih seperti matuk-matuk ayam, itu tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Kenapa? Orang yang normal saja agak cepat-cepat itu bisa tidak tumakninah, apalagi yang ngebut kayak gitu. Bahkan dikhawatirkan itu termasuk bagian dari menghina salat. Dikhawatirkan ya. Kita enggak langsung memvonis langsung itu mungkin penghinaan, tapi khawatirnya itu termasuk penghinaan terhadap salat. Karena apa? Gerakan-gerakannya itu akan menjadi bahan pelecehan dan tertawaan. Dan mereka tahu itu. Makanya berat nanti kalau di hadapan Allah ditanya mereka. Terutama imamnya, DKM-nya ditanya, wallahi akan ditanya, wallahi akan ditanya. Apa ini berkaitan dengan ibadah yang teragung, rukun kedua Islam?
Ya, main-main seperti itu wallahi akan ditanya. Ya. Selesai kajian, khalas. Udah puas belum jemaah? Ya khalas, kita ketemu lagi pada waktu mendatang insyaallah taala, masih di masalah rincian diterima atau ditolaknya amalan yang di sana ada penambahan atau pengurangan terhadap hal yang baku dalam syariat. Insyaallah kita lanjut nanti Jumat mendatang karena masih pekan pertama insyaallah taala. Sekarang Jumat pekan berapa nih sekarang? Oh berarti 2 pekan lagi insyaallah. Lagi pula Jumat mendatang itu takbiran bagi orang-orang Muhammadiyah ya. Ya. Ini bingung jadinya. Ya. Baik, sekian dari ana. Jazakumullah khairal jazaa wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.